caranya biar jadi manusia bermanfaat. Seperti Pak Yusuf nih. Bagaimana caranya, Pak? Gini, cari duit dulu banyak-banyak. Kalau Bener. bermanfaat, kalau nggak punya duit, bagaimana manfaat? Iya. Kan? Jadi cari duit dulu banyak-banyak. Oleh sebab itu kerja keras, kerja amanah, ya buat jaringan. Jaringan itu pertemanan. Jangan culas sama teman. Dan satu, ingat kata-kata saya yang paling penting. Berteman itu ada kata-kata yang paling penting adalah loyalty. Loyalty is the best commodity for the friendship. Kalau kamu hianatin teman kamu, itu akan nyebar kemana-mana. Tapi kalau kamu setia kawan, kamu akan disayang sama teman-teman kamu. Dan bahkan kalau ada apa-apa, proyek-proyek apa, kita pasti dibantu. Kita ada kesulitan, dibantu. Ada orang bilang, Kang tahu, langsung kasih aja nih, gitu. Nah saya, alhamdulillah, teman-teman saya, dari orang kaya sampai orang susah, semua saya berteman. Karena apa? Justru karena orang susah, doanya orang-orang susah itu dijabah malaikat. Makanya saya disayangi sama orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya tinggal bagaimana kita memanage bertemanan dengan orang kaya supaya kita bisa ikut kaya. Dulu saya belum kaya, saya cuma mimpinya gini. Kita nggak perlu jadi orang kaya, tetapi kita perlu berteman dengan orang kaya dan memanfaatkan kekayaan para orang kaya demi kejayaan kita juga gitu. Tapi ternyata Allah kasih, lu nggak perlu memanfaatkan orang kaya, jadi orang kaya aja udah sekalian gitu. Nah ini Allah jadi yang konglomerat malahan. Kalau gak... orang kaya tuh hartanya masih bisa dihitung, Pak. Gitu ya? Iya, kalau Pak Yusuf nih nggak kehitung, itu udah konglomerat. Cara ngitung valuasi nilainya aja udah bingung saking Bukan, banyaknya. gini, konglomerat juga tidak bermanfaat buat apa? Ya kan, buat saya ginilah. Kita boleh kaya, maksudnya di atas rata-rata orang, ya. Tapi kita bisa memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak. Terus kita bisa berbakti kepada negeri, bermanfaat di kala negeri memanggil kita, di kala negeri membutuhkan kita, dan kita harus cinta tanah air kita. Itu yang paling penting. Karena kita kaya, konglomerat, kita berkhianat, kita melakukan hal-hal yang tidak buat terbudi. diri sendiri. Nah, itu buat diri sendiri dan tidak bermanfaat buat orang lain. Buat apa? Iya kan, kita mati berkubang tanah cuman tanah 1x2, tutup pakai kain kafan, nggak ada yang bawa apa-apa. Istri cantik pun nggak mau, ya kan. Kalau anak-anak gagah semua yang pada kaya nggak mau ikut kita semua. Begitu kita di kuburan, paling dia ingat hari ke-3, hari ke-100, hari ke-1000. Setelah itu udah kagak ingat lagi. Oleh sebab itu kita harus banyak manfaatnya supaya hidup abadi nanti di surga situ, katanya supaya kita lebih sejahtera daripada di dunia. Itu kan yang paling penting. Kalau sekarang kita udah tahu, yang namanya kayak apa? Punya mobil, punya rumah, iya kan? Punya duit gitu kan. Bahkan kalau syukur-syukur bisa banyak mobil kayak Pak Rudi. Wah, bisa naik ini, bisa punya pesawat pribadi gitu kan. Nah, saya sama anak-anak saya bilang, saya kerja aja deh. Nah, ada duit-duit. Bahkan saya bilang, barang-barang saya yang mewah-mewah, kalau bisa, kalau ada yang mau beli tahun ini, tahun depan, semua saya jual-jualin. Saya nggak kepengen pakai barang mewah. Lebih baik uangnya saya manfaatkan buka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Gitu. Jadi itu, jadi ya yang namanya kaya itu bukan hartanya loh. Kalau menurut saya, kaya itu hatinya. Kalau hatinya kaya, kita timbul empati, timbul simpati lihat orang susah. Terus kita mau berbagi. Terus kalau kita kaya, duit banyak dikumpulin terus sampai dimakanin kutu, nggak mau berbagi. Iya itu. Jadi terus buat apa kaya, nggak bisa nikmatin. Terus banyak orang kaya karena dia ketakutan ngumpetin duitnya, akhirnya dia was-was, dia kagak berani keluar. Terus dia was-was jaga kesehatannya, dia kagak berani makan. Iya kan? Akhirnya nikmatnya di mana? Nggak bisa nikmatin. Kita biasa-biasa aja. Saya jalan nggak ada pengawal. Saya supir Sabtu Minggu nggak ada, saya bawa banyak sendiri. Yang sayang sama Pak Yusuf nih, orang baik soalnya, jadi nggak perlu pengawal. Yang penting banyak temen. Dan jangan berasa lebih hebat dari orang. Kalau ketemu kerumunan orang banyak, saya selalu Assalamualaikum, permisi, numpang tanya gitu. Dan kalau perlu kita nundukkan badan kita, jangan merasa tegap gitu. Orang melihatnya juga sebel orang kampung. Tapi kalau orang kampung, kita makin nunduk, dia makin nunduk kepada kita. Tapi kalau kita makin tegap, dia bilang kalau bahasa Sundanya, masa bodoh teing, katanya, urusan apa melu gitu. Itu. Jadi filosofi saya selalu ketemu orang kecil, kita harus lebih makin nunduk
daripada itu orang kecil, dan insya Allah dia akan lebih hormat kepada Wah, kita. gila, keren banget.